Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan, NIM 1920500122. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran tematik. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah suatu kegiatan seorang anak untuk mendapatkan suatu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, sedangkan tematik adalah sebuah konsep yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam suatu hal. Nah, menurut Suryo Subroto, pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan beberapa materi pelajaran dalam suatu tema ataupun topik tertentu. Nah, menurut Mardianto, pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan belajar dengan tidak memisahkan mata pelajaran tersebut, namun menggunakan tema untuk menyatukannya. Nah, menurut Trianto, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Menurut Purwadarminta, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Maka dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tematik merupakan suatu konsep ataupun sistem yang menggabungkan ataupun mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan menggunakan tema sebagai penggabungnya. Nah, pembelajaran tematik di lingkup madrasah ibtidaiyah meliputi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, bahasa Indonesia, seni budaya dan prakarya, dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alur pembelajaran tematik. Dapat kita pahami bahwasanya pembelajaran tematik dalam satu tahun pembelajaran itu terdapat 9 tema. Nah, dalam satu semester terdapat 4 atau 5 tema. Nah, dalam satu tema terdapat 3 atau 4 subtema. Nah, sehingga dalam satu bulan satu tema membutuhkan waktu 1 bulan. Karena dalam satu tema terdapat 4 subtema. Jadi dalam 1 minggu terdapat 1 subtema. Nah, dalam satu subtema
terdapat 6 pembelajaran. Nah, sehingga satu hari terdapat 1 pembelajaran. Fungsi, tujuan, dan peran pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berfungsi sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus. Wahid Murni berpendapat bahwa tujuan pembelajaran tematik ialah memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang terkabung dalam suatu tema serta dapat menambah semangat belajar. Wahid Murni juga menyatakan bahwa tujuan pembelajaran tematik itu adalah untuk memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik, dan lebih bergairah ketika belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Peran pembelajaran tematik, yaitu peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Pentingnya pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi siswa sekolah dasar. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik di sekolah dasar menjadi pusat pembelajaran. Pembelajaran tematik menekankan kegiatan peserta didik sebagai bagian yang penting untuk mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman yang baru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.